Indonesia. Si Dudung masih nyembah pohon. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Video ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kita akan membahas mengapa para leluhur Nusantara memuja dan memuji pohon. Dan yang kedua, kita akan membahas kesalahpahaman Bahar Smith atau Bahar Sumait adalah karena Bahar Sumait sudah salah paham, gagal paham, dan menjadi korban akibat doktrin-doktrin yang sudah dimasukkan ke dalam pikiran dan hatinya dia sejak kecil. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Bagi yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Sahabat-sahabatku, video ini masih terkait video yang terdahulu, yaitu yang ini. Bahar Smith lagi-lagi fitnah leluhur Nusantara. Pada video itu, saya ucapkan terima kasih buat siapapun yang sudah menyimaknya ya. Video itu sudah ditonton lebih dari 18.000 penonton. Dan banyak mendapat apresiasi dari menonton, baik berupa jempol maupun komentar-komentar. Sekali lagi dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi Anda semua yang sudah berkenan mengetik komentar dengan jari-jari Anda ya. Memberikan pikiran Anda, intelektual Anda, rasa Anda ya untuk mengetik, menyediakan diri mengetik, memberikan komentar. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan thank you very much. Sukron hatsiron. Matur suksema. Matur nuwun. Dan saya secara pribadi juga sangat berterima kasih kepada Om Refli Harun dalam podcastnya yang mewawancarai Bahar Sumait. Di mana dengan podcastnya itu baik Refli Harun maupun Bahar Sumait sudah memberitahu publik ya, sadar tidak sadar, suka tidak suka, sudah memberitahu publik atas keberadaan orang-orang yang masih berpikiran tidak bersih atau tidak jernih, bahasa Arabnya kadarun atau kadrun seperti kalian. Jadi setidaknya keberadaan orang-orang seperti kalian yang pikirannya masih tidak jernih atau kadrun ya, itu mewakili fenomena gunung es mungkin ya. Jadi yang tampak di permukaan mungkin hanya kalian, tetapi di bawah sana banyak juga orang-orang yang berpikiran seperti kalian ya, sehingga kalian mewakili orang-orang itu. Teman-teman, di video yang kemarin itu menuai banyak komentar ya. Ada banyak banget komentar yang bernada nyinyir atau amarah, kejengkelan, kebencian atau ketidaksenangan kepada sikap Bahar Sumait yang memang tampak sekali angkuh, sombong, dan bisa dibilang kurang ajar ya. Bahar Sumait memang sudah berkali-kali merendahkan bahkan memfitnah leluhur Nusantara. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Ya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Oke, demikian saya tampilkan beberapa contoh komentar dari para komentator. Begini komentarnya. Oke teman-teman, kita langsung bacakan ya komentar-komentarnya begini. Nah ini, yang pertama 1 jam yang lalu, atas nama Adi Semadi. Bahar perlu diusir biar gak bikin keruh di Indonesia. Waduh.
Kasep Usep Sep. Benalu Arab di Indonesia ngaku cucu Nabi pakai embel-embel Habib sudah sangat meresahkan masyarakat. Aparat keamanan harus segera menindak. Tegas Habib-Habib pembuat gaduh, resah dan rusuh di NKRI. Kemudian pemilik akun atas nama Bos Duit. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi channel Warta Kabar Baik dan Wartawan Injil ini. Lanjutkan Bang, merdeka. Berikutnya akun atas nama Ani Harni ya. Orang-orang kayak Bahar ini apa sebenarnya manfaatnya untuk NKRI? Mengaku paham agama tapi bicaranya justru jadi kompor, bukannya menyejukkan. Siapapun nenek moyangmu, ingat yang dinilai dan lihat itu perbuatanmu sebagai individu. Ya. Terima kasih ya buat semua komentar-komentarnya. Kemudian ada juga atas nama Darmanto Abdullah ya. Habib Bahar pun kurang ajar sama leluhur. Sumait kok malah diganti dengan semit. Makanya ada aja cobaannya. Nah. Yos Toto Subagio. Tadi ini komentar atas nama Darmanto Abdullah ya. Sekarang Yos Toto Subagio. Semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas dan bijak. Berikutnya atas nama Rika Fitriani. Kita lihat dulu ya. Bahar siapanya Nabi sih? Kalau anak cucunya, cucu yang keberapa? Islam masuk di Indonesia tahun berapa? Kanjeng Nabi wafat tahun berapa? Cicitnya Nabi namanya siapa? Emang Habib harus kasar mulutnya, kelakuannya? Saya gak tahu, makanya nanya. Ya. Oke, kemudian atas nama F. Rizal N. ya. Leres setuju Gus FD. Wah, saya dipanggil Gus. Ya. Mas Ngudin Adin, 17 jam yang lalu. Orang ngelunjak di Indonesia, biar leluhur yang numpas. Wah. Gleyo Wowo Kribus ya. 100% setuju dengan Pak Frans. Oke, terima kasih ya. Kita kasih jempol. Teman-teman yang nggak sempat saya kasih jempol satu-satu ya. Nggak apa-apa ya. Berikutnya Sarda Sidauruk. Bang Frans minta nomor WA dong. Ya, oke, kita kasih sekarang ya langsung ya. 081 91 47 43 418. Nah itu ya, jadi atas nama Sarda Sidauruk minta nomor WA saya, langsung bisa di WA ya. 081 91 47 43 418. Oke. Berikutnya komentar atas nama Kosaba Uang Magnet. Sebenarnya Islam itu ada dua sisi, bla 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 bla. Ya, ini menjelaskan tentang Islam. Juga ada komentar atas nama Muhammad Taufik. Makin lama warga keturunan makin ngelunjak. Ya, ini maksudnya keturunan Arab yang dari Yaman itu ya, yang memang banyak yang bikin rusuh ya teman-teman ya. Kemudian pemilik akun Teguh Belram. Ora urus mau ngaku Habib kayak cucu kayak cicit kayak, kalau gak bawa kebaikan buat apa diikuti? Apalagi gak ada tes DNA. Waduh. Kemudian pemilik akun berikutnya Nur Aziza. Nah, ini komentarnya perlu saya komentari nih. Kenapa kulihat Bang Ronald, bukan Ronald ya namanya ya, Franz Donald ya. Bang Ronald kini lebih tenang and santun ya. Ini orang cerdas yang belum mu'alaf. Indahnya perbedaan yang didasari akal sehat. Shalom, salam ya. Oke, saya kasih komentar sedikit ya Mbak atau Bu Sis Nur Aziza ya. Kini lebih tenang dan santun. Nah, saya ini sebenarnya bisa menyesuaikan ya. Selama ini kalau saya bicara di channel YouTube ini mengajari orang-orang beragama. Orang-orang beragama itu kan kalau saya katakan dogma-dogma itu seperti pelajaran anak TK, anak SD ya. Jadi ya kita kadang harus bergaya seperti anak TK SD yang kadang suka juga ngotot, ngeyel, yaitu kelakuan-kelakuan anak TK SD, dan saya menyesuaikan. Tapi kalau saya bicara hal-hal spiritual ya, orang-orang yang sudah tingkat spiritualnya di atas anak-anak TK dan anak-anak SD atau di atas orang-orang beragama, ya saya pun akan menyesuaikan. Begitu ya. Kemudian, ini orang cerdas belum mu'alaf. Nah, mu'alaf ini harus diperhatiin ya, Mbak Yu, Mas Bro, Mbak Sis. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya ya. Jadi selama ini kata mu'alaf ini sering disalahpahami. Mu'alaf adalah orang yang sudah pindah agama. Itu salah kaprah ya. Mu'alaf sudah siapapun Anda, mau Anda Hindu, Buddha, Konghucu, Kapitayan, Kejawen, Islam, Kristen, siapapun Anda, kalau Anda lembut hatinya, maka Anda itu termasuk dalam bahasa Arab mu'alaf ya. Jadi ini jangan disalahpahami. Oke, kita langsung lanjut aja komentar yang lain. Kita bacakan aja ya. Ini atas nama
Wayan Setaya. Wah, komentarnya panjang nih. Saya bersyukur leluhur terdahulu mencintai pepohonan, gunung, danau, laut, juga matahari dan lain-lain. Beda banget dengan Arab sana karena tidak mencintai pepohonan, makanya gersang, puanas ya. Makanya leluhur si Bahar lari ke Indonesia cari pepohonan biar adem. Ternyata si Smith tidak tahu diri, sudah jadi penumpang di negeri orang, menghina tuan rumah lagi. Tahu diri Smith lah. Anda sebagai tamu di Indonesia jangan kurang ajar. Sebelum ada kadrun, Indonesia sangat damai, hidup berdampingan dengan semua agama dan kepercayaannya. Tidak ada kofar kafir. Sekarang Indonesia makin ribet karena gerombolan kadrunmu. Teladani kiai dan tokoh agama terdahulu yang selalu menebar kedamaian. Tidak ada kerusuhan antar agama. Tapi semenjak gerombolan kadrun ada di Indonesia, semua disalahkan. Hanya dirinya yang paling benar. Saya sangat penuh hormat dengan Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan. Dan semua kiai pribumi yang sudah menjaga Indonesia sampai saat ini. Ya. Sudah saya kasih jempol kemarinnya, kita kasih love. Twing. Terima kasih ya buat pemilik akun atas nama tadi Wayan Setaya. Wayan Setaya. Sunarto. Kita baca komentarnya teman-teman ya. Bagaimana ucapan Bahar yang selalu bikin orang marah, netizen gak perlu diviralkan, jadi kayaknya nambah bangga mendapat sambutan, jadi nambah arogan, karena pihak yang berwenang tidak ada respon untuk meredam gaduh di NKRI, dengan alasan tidak ada undang-undang. Nah, justru kalau menurut saya ya Pak Sunarto, ini kita harus viralkan, supaya orang tahu bahwa kadrun itu nyata, ya bahaya ancaman kadrun itu nyata, jadi perlu kita edukasi ya. Terima kasih juga atas nama Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bila ilmu bersemayam di dalam diri kita, maka akan melahirkan kesucian, kelemah lembutan ucapan dan perilakunya, keindahan tutur katanya dan perbuatannya, dan tidak akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor. Ujang Setia, ini ngomentari apa nih? Andai dibongkar Bung Lubis itu kebenaran, maka Bahar dan para budak harus sok paling suci, paling cucu Nabi untuk mengelabui pengikutnya, untuk menutupi kelakuannya di mata umat yang belum terlanjur jadi budak hamba sahaya. Tikoalu. Masalahnya pengikutnya menyembah dia. Jadi yang dia ngomong benar bagi komunitas mereka. Ramli Tanjung. Benar ada ungkapan alam terkembang menjadi guru bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Suatu hari saya pernah bertanya. Wah, ini panjang, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Teman-teman buka videonya, komentarnya dibaca sendiri ya. Sarun, leluhur orang Jawa lebih mulia daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Wali murid 12. Kayaknya si Om ini lebih Islam deh ketimbang si kelompok paling pembela Islam. Ini tadi juga ada komentar Frederick Mayer ya. Bisa nanti dibaca sendiri teman-teman. Berkah Baso, Wali Songo bukan gitu ceramahnya, Mit. Juga komentar-komentar yang lain ini banyak sekali teman-teman ya. Saya tidak bisa bacakan satu-satu komentarnya ya. Tapi teman-teman nanti silakan disimak langsung ke videonya. Video yang 2 hari yang lalu itu ya. Syarif Bro. Bahar Smith, lepas aja jubah Anda, bikin malu para Habib sebelum Anda. John Baryat, cerdas. Baper Play, tolong segera bikin laporan untuk si Bahar ya. Ini banyak sekali teman-teman komentar-komentar yang jengkel atas kelakuan Bahar Smith ya. Batman lagi dakwah Islami ya, dianggap sebagai Batman ya. Batman. Mantap Bang. Pengadu domba Refli Harun, ingat Refli, Anda promotor yang miskin ya. M Bajuri. Zakir Lombok, Bahar, ente tes DNA dulu, siapa tahu ente ada darah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, teman-teman bisa baca komentar-komentar yang lain, ada banyak teman-teman ya. Saya tidak tampilkan semuanya. Banyak sekali, ini ada ratusan komentar yang sangat tidak sepakat dengan kelakuan Bahar Sumait ya, yang ganti nama jadi Bahar Smith. Jumanto Gendang, ini ulama ngakunya Habib tapi mulutnya parah, nggak punya sopan santun, nggak ada adab, begitu kok ngaku cucu Nabi, mending sapa ya. Bandit-bandit turunan Yaman. Para gerombolan yang ngaku Habib yang ada di Indonesia
selalu menggiring opini seolah-olah mereka manusia suci dan harus dihormati, manusia yang ada di Indonesia. Polisi harus bertindak tegas dengan orang gila ini. Bahar Smith selalu buat onar. Ya teman-teman, jadi banyak sekali komentar-komentar yang semacam itu ya. Intinya tidak sepakat dengan kelakuan dari Bahar Smith. Jadi teman-teman bisa dibaca ya komentar-komentarnya. Menegakkan kebenaran. Kalau Bahar itu anak kemarin sore, mana tahu sejarah Wali Sanga. Dan mana dia tahu kalau Kiai Pribumi Nusantara itu, kalau penyebaran agamanya itu adem, santun, kedamaian, dan sekali mengajak kebaikan kepada sesama manusia. Kalau mondok bicara tidak santun aja tidak boleh, apalagi memaki, menghasut. Kebencian itu berdosa. Bahar tidak paham mengenai dosa, bahkan tidak mengenal dosa. Wah, serem-serem nih komentarnya. Bukti nyata yang dari All Star. Bukti nyata keturunan Arab, keturunan jahiliyah. Kita usir dari NKRI, aman makmur. Wah, ini sudah geram nih ya, saking geramnya. Oke teman-teman, nanti silakan dibaca sendiri ya. Banyak sekali komentar-komentarnya, saya tidak bisa bacakan satu-satu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat siapapun Anda yang sudah pay attention, yang sudah memberikan komentar-komentar di video yang kemarin itu. Ferdinand Siahaan. Salut bro, apa yang Anda sampaikan itulah khotbah kehidupan dengan nilai-nilai keluhuran budi daripada ucapan-ucapan cetek orang-orang yang mengaku-ngaku hebat hanya karena hubungan darah yang belum pernah dibuktikan. Oke. Sis Suheri, rahayu rahayu rahayus. Sagunging dumadi. Jejak Nusantara ngasih komentar, ini manusia tua nih. Ya, saya sering teman-teman. Saya dulu sejak SMA itu kalau ngobrol sama orang-orang sering dibilang, wah, Frank Donald, kamu itu tua pemikiranmu, kamu itu bagaikan apa namanya, titisan dari roh leluhur. Wah, ya dianggap sebagai manusia tua. Orangnya masih muda tapi pemikirannya tua. Eka Cahya, masih mending nyembah pohon ketimbang nyembah hantu, gak jelas. Jawa haram kepada Habib Bahar sudah menyakitkan hati-hati kami pribumi Nusantara. Ya, dari Rica Rahayu. Oke teman-teman, sekian dulu ini saya tampilkan komentar-komentarnya, nanti teman-teman baca sendiri ya, ada banyak sekali. Pengrajin topeng animasi, ini perlu saya bacakan komentar terakhir ya, nanti teman-teman yang lainnya baca sendiri ya. Saya baca ini sebagai yang terakhir. Nyatanya orang yang nyembah pohon gak pernah bikin gaduh atau ribut dengan sesama. Contoh aja di Bali. Apa pada sengketa sesama satu keyakinan, fakta kan, dari dulu juga sebelum orang Timur Tengah datang Indonesia itu sudah ada peradaban dan keyakinan ya. Jadi nanti teman-teman ini perhatiin baik-baik ya. Nyatanya orang yang nyembah pohon gak pernah bikin gaduh. Nanti kita akan bahas ini tentang penyembah pohon. Yes, itu tadilah komentar-komentarnya teman-teman ya. Kita sudah simak sama-sama. Nah sekarang kita akan bahas teman-teman, mengapa leluhur Nusantara memuja atau memuji pohon. Mengapa pohon sangat dihormati? Kalau disebut menyembah juga sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Asal kita paham maksudnya ya. Di dalam bahasa Yunani, kata menyembah itu ditulis dalam dua kata. Proskuneo dan latruo. Proskuneo ini adalah menyembah dalam makna sangat menghormati. Dan ini bisa digunakan kepada banyak pihak. Termasuk kepada Sang Pencipta, kepada orang tua, kepada pujaan hati, kepada apapun. Sedangkan kata latruo atau latria ya, itu hanya sebagai sembahan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, sedangkan di bahasa Indonesia kita biasa mengungkapkannya hanya dengan kata menyembah. Baik kepada Sang Pencipta kita bisa mengatakan menyembah, kepada orang tua yang dihormati ya, seorang anak dalam budaya Jawa bisa menyembah bapaknya, menyembah ibunya, menyembah leluhurnya. Tetapi kita setidaknya memahami perbedaan ya. Jadi menyembah kepada Sang Maha Pencipta berbeda dengan menyembah kepada yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas mengapa pohon dipuja atau dalam tanda kutip disembah ya, dan dipuji oleh leluhur Nusantara. Sobat-sobatku di seluruh Nusantara, tentu kita kalau mau merenungi, berpikir dengan jernih ya, tidak butek, tidak kadrun, tentu kita bisa memahami bahwa pohon dipuja
Karena pohon dan tumbuh-tumbuhan memang faktanya, realitanya, atau kenyataannya, atau kasunyatannya memang selalu memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Kenapa dipuji? Ya, pohon juga dipuji karena pohon dan tanaman atau tumbuh-tumbuhan sejatinya tidak pernah mengambil keuntungan dari manusia. Sebaliknya, pohon selalu, bahasa Arabnya ikhlas, ya, ikhlas, selalu nerimo ing pandum, ya, memberikan apa saja kepada manusia tanpa menuntut balas. Pohon-pohonan selalu ikhlas dan berpasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslima atau Islam. Ya, pohon-pohon itu Islam, berserah diri. Selalu kalau mereka bisa berkata-kata, mungkin mereka akan berkata, silahkan manfaatkan kami. Kira-kira begitu ya. Tulus, ikhlas, berpasrah diri, berserah diri atau aslima, memberi banyak keuntungan dan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa saja manfaat atau keuntungan yang diberikan oleh pohon dan tumbuh-tumbuhan dengan segala macam jenisnya? Tentu kita bisa memahami teman-teman jika kita mau berpikir, kita mau merenungi, menghayati, dan meresapi. Yang pertama, salah satu bahan baku manusia, penyusun tubuh kita, ya, yang menjadi rambut kita, yang menjadi kulit kita, yang menjadi tulang kita, yang menjadi otot kita, yang menjadi daging kita, yang menjadi sumsum kita, yang menjadi darah kita. Semuanya ini sadar tidak sadar berasal dari tanaman, tumbuh-tumbuhan atau dari pohon. Bahkan jika Anda makan misalkan daging sapi atau daging kambing, ya, seluruh tubuhnya sapi yang besar itu, yang ada tulangnya, yang ada otaknya, yang ada ototnya, semua juga tersusun bangun dari rumput. Sapi dari bayi ngek sampai mati, sampai beranak pinak, selalu yang dimakan rumput. Rumput juga bagian dari tumbuhan. Nah, jadi jelas penyusun tubuh manusia, salah satu bahan bakunya adalah selain sinar matahari, air, dan tanah, tetapi juga dari tumbuhan. Ya, manusia terbentuk dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, matahari. Nah, tumbuhan ini atau pohon-pohonan, tanaman-tanaman muncul dari dalam tanah dan dikonsumsi oleh manusia dan menjadi bahan baku utama penyusun manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, pohon juga selalu mengeluarkan udara yang sehat, yaitu oksigen, yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun binatang. Nah, jadi manusia tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa oksigen. Dan oksigen selalu dikeluarkan oleh pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Manfaat yang ketiga, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan juga sebagai pembersih udara, ya. Selain dia mengeluarkan oksigen, dia juga menyerap racun-racun yang ada di udara, seperti karbon dioksida, ya, kemudian polusi-polusi udara. Itu semua diserap oleh pohon-pohonan. Bisa dikatakan bahwa pohon-pohonan adalah produsen atau pabrik terbesar yang mengeluarkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, bagi Anda dan bagi saya, bagi seluruh umat manusia. Keberadaan pohon-pohonan juga berfungsi untuk menyejukkan udara. Nah, kalau udaranya sejuk, akan sangat mempengaruhi kenyamanan manusia. Kalau kita menghirup udara yang segar dan sejuk, ya, maka batin merasa lebih tenang, ya, pikiran rasanya lebih fresh, ya. Jadi sangat bermanfaat. Selanjutnya, pohon dan tumbuh-tumbuhan dan tanaman juga menjadi sumber makanan utama, makanan sehari-hari bagi manusia. Ya, dari tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, bisa kita langsung mengkonsumsinya. Sebagian dimasak, sebagian bisa dimakan mentah. Ataupun dari binatang. Anda mungkin makan daging sapi, daging kambing. Sapi juga makan tumbuhan. Kambing juga makan tumbuhan. Fungsi yang juga sangat penting dari tumbuhan adalah akarnya, ya teman-teman. Akarnya itu menjaga kondisi tanah dan air tanah demi keseimbangan alam semesta. Juga manfaat dari pohon-pohonan dan tanaman sangat penting bagi kebutuhan bangunan, ya, material. Kebutuhan pokok manusia kan ada sandang, pangan, ada papan. Nah, untuk kebutuhan papan atau rumah, ya, kebutuhan bangunan,
untuk membangun rumah, bahkan untuk membuat pernak-pernik perangkat-perangkat di dalam rumah, ya, meja, kursi, lemari, juga bangunan utama rumah. Itu banyak sekali menggunakan kayu-kayu yang berasal dari pohon-pohonan, ya. Jadi juga jadi mebel. Pula untuk kebutuhan industri, ya, seperti aksesoris atau perangkat pembuat mobil, ya, ban-bannya itu, ya, ban-ban mobil, ban pesawat terbang dan sebagainya. Semua juga berasal dari pohon karet, ya, dari tanaman juga. Intinya teman-teman, baik dalam bidang bangunan, materi-materi bangunan maupun industri-industri lainnya, itu kita sangat mengandalkan jasa dari pohon sebagai bahan pakaian juga, ya, bahan baju kita. Sebagian besar baju yang dipakai oleh manusia kalau tidak dari kulit binatang, binatangnya pun kita tahu dari kulit binatang sapi misalkan, kita jadiin sepatu, jadi tas yang mahal, jadi jaket, ya. Nah, binatang itu pun sapi juga makannya dari tumbuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pakaian yang dipakai manusia sebagian besar terbuat dari kapas. Kapas yang dibuat kemudian menjadi benang, menjadi kain, dan kemudian menjadi berbagai macam baju dan pakaian. Semua itu dari tumbuhan, dari pohon. Dan fungsi berikutnya, pohon atau tumbuhan juga berfungsi sebagai obat herbal ketika manusia mengalami gangguan sakit penyakit. Ya. Manusia bisa disembuhkan ketika mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, dari pohon-pohonan, baik batangnya, atau akarnya, atau buahnya. Sungguh adalah fakta, realitas, kenyataan bahwa manfaat, kegunaan, fungsi, dan jasa yang diberikan oleh pohon dan tanam-tanaman atau tumbuhan sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi. Saya berikan contoh nyata ya teman-teman, sebuah fakta atau kasunyatan ya. Misalkan teman-teman, ketika saya lapar dan haus, setiap hari saya selalu mengalami rasa lapar dan haus. Nah, rasa lapar dan haus saya itu tidak bisa saya selesaikan dengan buka kitab suci, membaca kitab suci, kemudian berdoa kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan nun jauh di sana. Tidak bisa, teman. Tetapi masalah saya ketika saya lapar dan haus akan langsung selesai. Ketika misalkan saya makan tumbuh-tumbuhan, makan buah-buahan, ngambil buah, makan padi, dijadikan nasi, dimakan, langsung kenyang, selesai. Saya haus, saya berdoa, saya buka kitab suci, nggak bisa selesai. Tapi ketika saya petik pohon kelapa, saya minum airnya, haus langsung hilang. Begitupun untuk kebutuhan sandang atau pakaian. Ketika saya perlu baju, saya tidak bisa berdoa, buka kitab suci, menghafalkan ayat, nggak bisa. Tapi ketika saya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dari kapas, jadi benang, jadi kain, jadi baju. Begitupun ketika saya butuh rumah. Saya tidak bisa menghafal ayat kitab suci, berdoa, kemudian jadi punya rumah. Nggak bisa. Ya. Tetapi saya bisa membuat rumah dari jasa pohon-pohonan. Jadi kayu, ya. Jadi bangunan-bangunannya, lengkap dengan ornamen-ornamennya. Meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Begitupun ketika badan saya terganggu sakit misalkan ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa sekitar 2 tahun yang lalu, serangan COVID, ya. Virus COVID-19 ya, COVID-19. Tidak bisa diselesaikan dengan saya berdoa, baca kitab suci ya. Bahkan banyak sekali pastor-pastor, pendeta-pendeta, ulama-ulama yang mati akibat COVID-19 ya. Tetapi kita bisa mengupayakan menjaga kesehatan kita dengan cara, kalau di Jawa kita bisa buat empon-empon ya, itu ada dari jahe, kunyit, sereh ya, dan berbagai macam campuran-campuran bahan-bahan khas yang kita sebut empon-empon. Nah, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak terkena virus COVID-19. Dan itu terjadi dan sudah saya lakukan. Ketika Anda sakit atau daya tahan tubuh berkurang, Anda juga kalau berdoa, baca kitab suci, masalah tidak akan selesai. Tapi coba Anda minum madu tawon. Madu tawon berasal dari mana? Dari bunga-bunga, dari pohon-pohon, dari tanaman juga. Nah, jadi artinya efeknya langsung terasa, langsung nyata. Lapar, haus, butuh baju, butuh rumah, butuh untuk menyembuhkan penyakit, semua bisa dengan langsung kita praktekkan nyata ketika kita memanfaatkan khasiat atau manfaat dari tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Dan bukannya menghafal kitab suci ataupun berdoa.
Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi itu poin yang pertama, mengapa leluhur Nusantara sangat menghormati, memuja dan memuji pohon dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu mengapa orang-orang seperti Bahar Sumait ya, gemar mengejek bahkan menghina leluhur Nusantara yang katanya sebagai penyembah pohon. Sobat-sobatku, sebenarnya fenomena kemunculan orang-orang seperti ini tidak lebih dan tidak bukan mereka adalah korban atau victim ya. Jadi korban dari ajaran guru-gurunya atau pendahulu-pendahulunya yang juga berpikiran sama seperti mereka. Yaitu mereka menyalahpahami, menggagalpahami para leluhur Nusantara yang menghormati, yang memuja dan memuji pohon dan alam semesta ya. Tanah, air, udara, matahari, gunung, laut, sungai, semua yang ada di alam semesta. Pribadi-pribadi yang gagal paham seperti Bahar Sumait ini ya, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah korban daripada doktrin yang sudah dijejalkan sejak kecil ya oleh guru-gurunya. Selama bertahun-tahun dimasukkan ke dalam pikiran, kemudian turun ke hati dan menjadi sebuah pemahaman. Pada podcastnya bersama Refli Harun, ya, Bahar Sumait mengakui katanya pernah belajar di pondok selama 12 tahun di Manado dan kemudian 7 tahun di Jawa. Gus itu biasa disebut anaknya kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Nah, jadi teman-teman, jika saat ini dalam hati dan pikiran dari seorang Bahar Smith ya, bisa mengandung suatu kebencian, ketidaksukaan terhadap leluhur Nusantara, hal itu kemungkinan besar adalah hasil dari doktrinasi yang sudah diinstalkan, ya, dimasukkan selama bertahun-tahun oleh guru-gurunya yang secara masif mengajar Bahar Smith sejak kecil, sejak PAUD, pendidikan usia dini, sudah dijejali dengan doktrin-doktrin kebencian terhadap leluhur Nusantara. Begini ya, kalau mereka kan menganggap sikap mereka itu benar. Karena mereka bawa dalil Rasulullah kalau ceramah sampai matanya merah dan sebagainya. Berdalil-dalil itu berarti kan mereka kena doktrin itu, doktrin riwayat. Berarti kalau kita mengatakan mereka itu arogan dan sebagainya, menurut mereka enggak, ini yang dilakukan Nabi. Nah, jika analisa ini benar, maka jelas Bahar Sumait adalah korban. Ya, sekali lagi dia adalah korban dari doktrinasi oknum-oknum ustadz-ustadz ya, yang sudah menebarkan kebencian dan pembodohan publik dan fitnah tentang leluhur Nusantara. Jadi artinya ya teman-teman, dalam hal ini sebagai putra dan putri Nusantara yang kita sudah paham ajaran leluhur Nusantara, maka ayo marilah yang harus kita edukasi bukan hanya seorang Bahar Sumait ataupun Refli Harun dan kawan-kawannya, tetapi bisa jadi ya ada ribuan orang yang seperti mereka, yaitu di dalam benak dan pikirannya dan di dalam hatinya sudah bercokol pikiran-pikiran negatif yang sama seperti yang ada di dalam hati dan pikiran Bahar Sumait dan juga guru-gurunya yang berada di pondok-pondok itu yang sudah menjadikan seorang Bahar Sumait jadi seperti sekarang ini. Oke teman-teman, saya pikir cukup ya untuk video kali ini. Sekian dulu. Jadi bagi Anda putra-putri Nusantara, ayo teman-teman, kita bangkit. Ayo kita semangat untuk berjuang mengedukasi ya. Jadi perjuangan kita dengan cara mengedukasi, membersihkan para kadrun-kadrun itu dari pikiran-pikiran yang butek, yang kadarun ya, yang masih salah paham terus-menerus tentang keluhuran Nusantara. Ayo, mari kita bersihkan Nusantara dari doktrin-doktrin yang merusak, yang membodohi dan telah memfitnah ajaran leluhur Nusantara selama ini. Oke, semangat. Merdeka. Nusantara. Bangga.